Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Suryadi dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan menu data pada bagian Microsoft Excel. Video kali ini untuk ditunjukkan untuk tugas mata kuliah Komputasi Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Bapak Irawan SPDI MPDI. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Di sini pada menu pada bagian data, di sini ada from access ya atau get data. Jadi ini digunakan untuk memasukkan data untuk dari berbagai sumber ya. Terus juga ada namanya from text. Di sini from text ini icon yang digunakan untuk melakukan perintah menginput data atau berformat teks. Terus juga ada menu pada bagian from web di sini ya, web dari website ini. Jadi perintahnya berfungsi utamanya untuk menambahkan data dari sumber eksternal, internet atau web dengan masukkan URL. Jadi dengan masukkan URL saja. Terus menu pada bagian queries and connection, yaitu untuk berfungsi untuk mengolah data. Sini connection mengolah data berupa pertanyaan atau hubungan dengan koneksi. Reference all ini untuk perintah untuk menyegarkan dokumen reference all. Terus di bagian prop test ini untuk menampilkan informasi koneksi. Jadi prop test ini biasa digunakan kalau untuk kayak aplikasi, ini kan untuk menjelaskan perincian aplikasi tersebut. Terus ada edit links, itu untuk mengedit ya, atau untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Nah, terus dari sini ada bagian sort filter ya. Ini dari sort A sampai ini untuk mengurutkan bacaan. Ya, jadi pokoknya ide sort ini untuk mengurutkan bacaan. Terus jadi kalau A sampai Z ini dari A sampai ke Z, kalau Z ke A ya kebalikannya. Sudah menu pada bagian clear ya. Clear ini untuk digunakan untuk menghapus pengatur penyortiran dan pemilteran data ya. Terus ada bagian reply untuk sebuah perintah Excel untuk menerapkan kembali persortiran data. Bagian advance yaitu untuk melakukan persortiran dan penyaringan data lebih spesifik. Oke, terus juga ada bagian apa lagi nih? Di bagian data tools ya. Bagian text column ya, untuk remove, untuk mengubah atau duplikat ya. Ada data collection, ada concealed ya. Ada grup, jadi ya bikin grup ya di antara sininya. Ada ungroup untuk membatalkan grupnya. Dan subtotal ya. Dan solely high details ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu bagian review ya. Fungsi review itu kan bisa memeriksa tata bahasa dokumen ya, atau meninjau lembar kerja dengan menampilkan. Bisa juga mencari penjelasan berupa pengertian atau gambar dari teks tersebut ya. Terus di sini saya akan menjelaskan di sini pada bagian proofing ya. Ini spelling ya. Di sini spelling ABC. Jadi ini untuk memeriksa kesalahan akibat typo atau kesalahan penulis ya. Spelling ini salah ketik ya. Juga ada
thesaurus. Thesaurus ini untuk memberikan saran berupa kata pada dokumen ya. Bisa setting Inggris ya, atau Prancis atau Spanyol. Juga ada menu bagian Discover Research ini untuk mencari kata ya. Pada bagian teks yang panjang, jadi menggunakan research ini bisa mencari kata. Terus dia translate ya, untuk mentranslatekan ini sebuah bahasa. Language ya, sama jelas seperti language itu. Sini ada bagian komen, yaitu satu grup pada Microsoft Excel tema untuk memunculkan panel atau jendela atau pengaturan catatan dalam dokumen. Jadi sini bisa dikata komennya, kita bisa yang komennya ini kurang rapi. Bisa kita akan banyak komen. Terus ada dia untuk menghapusnya, previous untuk kembali ke catatannya dibuat sebelum mana, itu kan? Tadi kan saya buat ya kan, dihapus. Tadi kan di previous dikembalikan lagi. Next, untuk konteks ini untuk mencari catatan selanjutnya ya. Kalau kita bikin catatan banyak lebih dari 2, bisa next. Terus dia ada show height, yaitu show untuk memperhatikan, height untuk menghilangkan. Jadi bisa menghilangkan, bisa memperlihatkan dan menghilangkan untuk komen ya. Terus juga ada soal komen untuk memperlihatkan semua komen. Ada showing memperlihatkan juga. Ada protection ya, jadi ini sheet bisa dikunci ya, dilindungi, orang nggak bisa ubah. Protect workbook juga sama melindungi. Ada share workbook ya, untuk men-share kembali. Ini sama protect and share, melindungi low user juga, sama track change untuk mengubah ya. Selanjutnya pada menu bagian view. Nah, di sini ada workbook view ya. Di bagian sini pertama ada normal, yaitu tampilannya normal. Ada seperti normal ya. Kalau page bridge ya. Kalau page layout ini untuk melihatkan dokumen Excel di setiap tampilan halaman ya. Kalau page break yaitu untuk merupakan mode untuk melihat area mana saja yang nanti yang muncul ketika di print dan dibagi. Jadi page break ini, nah ini jadi ketahuan nih area mana yang di print, area yang sini, berarti tulisannya kalau di sini tidak bisa di print. Nah, oke. Terus page layout ya, tadi sudah custom view, yaitu icon custom untuk metode melihat dokumen tampil secara khusus. The show full screen secara keseluruhan. The rule, the garis, guideline juga, garisnya bisa dihilangkan. Nah, dan headings, menghilangkan pada bagian atasnya headings. Ada bagian formula bar ya. Ada zoom untuk men-zoom. Ada bagian zoom selection juga, ini untuk area mana saja kan langsung otomatis ke zoom. Terus ada di zoom 100% kalau zoomnya. Terus ada window kan, jendela. Kalau window ini jendela, dan ya window untuk baru ya, untuk membuat jendela baru dalam dokumen yang dikerjakan. Ada arrange all, yaitu perintah dalam grup window untuk membagi sebuah jendela Excel. Arrange all, jadi bisa dibagi horizontal atau vertikal. Sudah bagian principal panel, yaitu perintah dalam grup window untuk membukukan baris tahu kolomnya. Ada split height ini. Jadi untuk men-save dokumen hasil dan switch window. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu pada bagian file ya. Nah, kalau menu pada bagian file ini sering kita lihat ya. Kalau save, biasanya orang kalau buat dokumen baru pasti save as dulu.
habis save as, terus dari satu file save as, terus kita ngetik lagi, terus pengen di save lagi. Jadi nggak usah save as lagi. Kalau save as lagi, dokumennya otomatis dokumen baru. Jadi tinggal mencet save aja, jadi kesimpan di dokumen yang satu dokumen itu. Kalau save as jadi 2 dokumen. Kalau open ini untuk membuka ya, dokumen mana saja yang sudah tadi sini. Terus ada close ya untuk menutup. Ini untuk membuat kertas baru. Ini untuk pencet. Nah, kita pilih blank workbook. Jadi kertas awal kembali ya. Yang seperti semula lagi, nggak ada sama sekali catatan. Print untuk mengeprint ya. Nah, ini save and send, bisa juga di send ke email atau website ya, dan lain-lain. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan terhadap menu-menu pada bagian Microsoft Excel. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.